Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara mengikuti beberapa khotbah yang saya sampaikan beberapa bulan terakhir ini, tentu saudara sudah melihat secara garis besar tentang perjalanan bangsa Israel. Karena apa yang saya sampaikan adalah sebuah garis besar yang terdapat di dalam kelima kitab perjanjian lama, atau kita sering menyebut sebagai kitab-kitab yang ditulis oleh Musa. Adalah sebuah perjalanan yang mencatat tentang janji-janji Tuhan dan penggenapan tentang janji-janji itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan berjanji untuk membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir, dan janji itu tepat diberikan oleh Tuhan pada waktu mereka sudah keluar dan menempati sebuah tempat yang dijanjikan, yaitu tanah perjanjian. Tapi ada satu fakta yang menarik yang hari ini akan ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa ketika mereka keluar kemudian sampai di tempat yang dijanjikan oleh Tuhan itu, ada fakta yang menarik bahwa ada dua orang yang mengalami peristiwa yang sungguh luar biasa. Dan orang itu adalah bernama Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Kedua orang ini mengalami sebuah peristiwa yang begitu hebat, sebuah pengalaman yang begitu luar biasa yang tidak dialami oleh seseorang pun dari angkatan dari kedua orang ini. Dan peristiwa itu begitu mengagumkan ketika satu angkatan dari Kaleb dan juga Yosua ini tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena Tuhan melarang mereka, bahkan mereka mati binasa di padang gurun. Tapi Kaleb dan juga Yosua punya kesempatan yang istimewa, pengalaman yang istimewa. Mereka diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui oleh orang Israel. Mereka melihat begitu luar biasanya Tuhan bercampur tangan menolong mereka ketika mereka akan keluar dari Mesir. Mereka melihat begitu luar biasanya Tuhan bercampur tangan menolong mereka di padang gurun. Pemeliharaan Tuhan yang begitu hebat. Tuhan memberikan makanan, Tuhan memberikan pakaian, Tuhan memberikan pemeliharaan. Dan juga mereka melihat betapa banyaknya pengalaman-pengalaman yang berharga yang sudah dilakukan oleh Allah dalam pemeliharaannya di padang gurun. Juga ada peristiwa-peristiwa yang begitu banyak tentang pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh orang Israel, dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain. Tetapi yang lebih berharga dari semuanya itu, bagaimana ada orang yang diizinkan dalam angkatan itu masuk di tanah perjanjian, sementara jutaan orang yang lain tidak diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, ini ada sebuah gambaran yang begitu berharga bagi perjalanan iman saya dan juga saudara. Tentang keadaan yang dialami oleh bangsa Israel adalah gambaran iman kita yang sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita diizinkan Tuhan untuk mengalami begitu banyak peristiwa dalam kehidupan kita, tapi apakah kita diizinkan dan mendapatkan kesempatan sampai dalam mencapai garis akhir dalam pelayanan iman kita? Dan Yosua dan Kaleb mengalami pengalaman yang istimewa. Dia sampai di dalam garis akhir di dalam kehidupannya, yaitu menginjak tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Di antara jutaan orang yang berjalan bersama-sama dengan mereka, hanya dua orang ini yang diizinkan oleh Tuhan. Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka dengan penuh sukacita, layaknya tentara perang. Mereka bersama-sama keluar dengan penuh sukacita. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk masuk ke tanah perjanjian, dan bangkai mereka berserakan di padang gurun. Tetapi Yosua dan Kaleb juga sama-sama punya kesempatan ketika mereka keluar, sama-sama menyorakkan kemenangan bersama-sama dengan umat Israel. Tapi kedua orang ini diizinkan Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian. Oleh sebab itu, ketika Paulus menulis kepada Timotius yang disebut sebagai anak rohaninya, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini yang harus saya dan saudara renungkan.
Sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, kita harus merenungkan kalau kita mengawali sesuatu yang baik, kita harus mengakhiri sesuatu dengan baik. Amin. Banyak persoalan-persoalan yang membuat kita jatuh bangun di dalam perjuangan iman kita, dan bahkan tumbang di dalam iman kita, dan tidak bisa mengakhiri dengan pertandingan dengan baik. Tidak bisa mengakhiri pertandingan yang baik sementara sudah memulai dengan begitu baik. Ada banyak faktor. Faktor ekonomi bisa membuat orang tumbang di dalam perjalanan imannya. Faktor jabatan bisa membuat orang runtuh di dalam perjalanan imannya. Apalagi faktor yang terbesar itu faktor pernikahan bisa membuat orang hancur di dalam perjalanan imannya. Jadi ini harus menjadi ingatan yang sungguh-sungguh. Memulai sesuatu yang baik dalam kehidupan kita harus mengakhiri sesuatu yang baik, seperti yang dikatakan oleh Paulus, seperti yang dilakukan oleh Kaleb dan juga Yosua. Ada banyak orang yang memulai sesuatu yang baik, memulai sebagai seorang guru sekolah minggu, mengakhiri hidupnya sebagai seorang guru ngaji. Memulai dari seorang yang ikut Tuhan, hidup dalam gereja, bertumbuh sebagai anggota gereja baptis, dan mengakhiri hidupnya sebagai anggota gereja bawang. Ada banyak hal yang membuat itu terjadi. Seperti gambaran orang-orang Israel memulai perjalanan dengan penuh sorak-sorai, dengan penuh sukacita, membawa harta berlimpah, tapi tidak punya kesempatan untuk mengakhiri dan menginjak tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tapi berbeda sekali dengan hamba Tuhan bernama Yosua dan Kaleb. Mereka memulai sesuatu yang baik dan mereka mengakhiri sesuatu yang baik. Dalam konteks perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, sudah pasti jika seseorang diizinkan Tuhan untuk mengalami peristiwa-peristiwa yang berharga, pasti orang ini juga melakukan sesuatu yang sangat berharga. Kalau ada orang yang diizinkan Tuhan untuk mengalami peristiwa-peristiwa yang besar, peristiwa-peristiwa yang luar biasa, pasti orang itu sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Seseorang yang biasa-biasa saja tidak mungkin bisa mengalami sesuatu yang luar biasa. Amin. Ini saudara tanamkan dalam hati saudara. Seseorang yang biasa-biasa dalam konteks perjanjian lama tidak akan pernah mengalami sesuatu yang luar biasa. Hanya orang yang luar biasa yang bisa mengalami sesuatu yang luar biasa. Amin. Tidak mungkin orang yang biasa-biasa. Oleh sebab itu, saudara sebagai orang Kristen, jangan puas diri dengan menjadi orang Kristen yang biasa dalam hidup kita. Jangan merasa cukup menjadi orang Kristen yang biasa. Saudara harus menjadi orang Kristen yang lebih, yang tidak biasa, sehingga saudara akan mengalami sesuatu pengalaman yang luar biasa. Kalau saudara hanya cukup berhenti, saya sebagai orang Kristen yang biasa-biasa, percayalah bahwa saudara tidak akan pernah mengalami bersama dengan Tuhan sesuatu yang luar biasa. Saya bersyukur ada orang-orang di gereja kita saat ini yang sudah mulai melangkah untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Mereka memberanikan diri untuk menulis Alkitab dalam catatan tangan mereka. Saya pertama kali menyampaikan bahwa kemungkinan besar bahwa orang-orang ini akan mengalami begitu banyak kesulitan. Saudara membuktikan siapa yang menulis mengalami banyak kesulitan atau kegampangan? Mengalami banyak kesulitan. Banyak orang berkata bahwa ketika saya berbicara kepada teman-teman dan saya mengatakan bahwa saya sedang ada proyek untuk menulis Alkitab, mereka mengatakan, kenapa Pak harus repot-repot? Alkitab sudah sangat banyak. Sudah ada Alkitab elektronik, sudah ada Alkitab, kenapa harus ditulis lagi? Tapi saya percaya ketika kita mengalami sesuatu yang tidak biasa, saudara akan menemukan pengalaman bersama Tuhan yang luar biasa. Amin. Konteks perjanjian lama sangat jelas, hanya orang-orang yang luar biasa akhirnya punya kesempatan untuk mengalami hal yang luar biasa. Dalam Kejadian pasal yang kelima kita menemukan ada seorang bernama Henokh. Dan Henokh itu Kejadian pasal 5 ayat yang ke-24 itu tidak mengalami kematian dan semasa hidupnya dia langsung diangkat oleh Tuhan. Ini bukan orang biasa.
Lalu kita akan melihat mengapa Tuhan mengangkat Henokh dan tidak mengalami kematian. Ternyata Alkitab memberikan penjelasan bahwa Henokh bergaul dengan Tuhan, tidak seperti bangsa pada waktu itu. Lalu kita masuk dalam Kejadian pasal yang ke-6, kita melihat bahwa kejahatan manusia demikian rupa jahatnya. Bahkan sudah sangat jahat sampai Tuhan merasa bahwa sakit hati aku menjadikan manusia ini. Aku akan menghancurkan seluruh bumi, seluruh isinya, seluruh manusia. Akan aku habisin semua. Aku merasa kecewa ketika menjadikan manusia dan bumi ini. Tetapi dalam Kejadian pasal yang 6 itu, Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Mengapa Nuh bisa mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan di antara semua umat yang ada di bumi ini? Kejadian pasal 6 ayat 9 mengatakan dia seorang yang saleh, jujur dan benar di hadapan Tuhan. Kita melihat kisah Daniel, Sadrak, Mesakh dan Abednego mengalami pengalaman yang luar biasa karena ada sesuatu yang sudah luar biasa yang dikerjakan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saudara ingin mengalami pengalaman bersama Tuhan yang luar biasa, saudara harus mengerjakan sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Harus lakukan hal itu. Kalau saudara hanya ingin menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, sampai kapanpun, sampai tuwek, sampai elek, saudara nggak akan pernah mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Harus saudara lakukan hal itu. Apa yang dilakukan oleh Kaleb sehingga dia punya kesempatan yang istimewa seperti itu, sementara seluruh bangsanya satu angkatan jutaan orang yang pernah berjalan bersama-sama dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tidak ada orang yang bisa masuk tanah yang dijanjikan itu, tapi Kaleb bisa injak tanah itu, tapi Kaleb bisa minum air yang ada di sana, bisa nikmatin buah yang ada di sana. Apa yang dilakukan oleh Kaleb? Sekalipun Kaleb dan Yosua yang ingin saya bicarakan, tapi hari ini saya ingin berfokus untuk membicarakan tentang Kaleb. Apa yang dilakukan oleh Kaleb? Pertama kali nama Kaleb itu muncul dalam Bilangan pasal yang ke-13 dalam peristiwa yang begitu penting sekali. Diutus untuk menjadi pengintai, dan Bilangan yang ke-13 ayatnya yang ke-6, dari suku Yehuda Kaleb bin Yefune. Ayat yang ke-8, dari suku Efraim Hosea bin Nun. Hosea, Yosua, Yesus adalah memiliki nama yang hampir sama, diartikan sebagai penyelamat. Pertama kali nama Kaleb muncul di dalam peristiwa yang sangat penting ketika Musa menginginkan ada pengintai yang masuk ke tanah perjanjian dulu untuk melihat situasi yang ada di sana. Dan ternyata Kaleb mewakili suku Yehuda. Sekalipun Kaleb mewakili suku Yehuda, ternyata saudara bahwa Kaleb itu bukan dari suku Yehuda. Ini yang menarik. Sekalipun dia mewakili suku Yehuda, kita melihat di dalam 1 Tawarik baru kita menemukan bahwa kenapa saya mengatakan bahwa Kaleb bukan dari suku Yehuda. 1 Tawarik pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-36 dikatakan bahwa anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefi, Gatam, Kenas, Timna dan Amalek. Kalau dari atas kita melihat bahwa Abraham, dari ayat yang ke-34, Abraham memperanakan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. Anak-anak Esau ialah Elifas, Reuel, Yeus, Jaelam dan Korah. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefi, Gatam, Kenas, Timna dan Amalek. Dan Kenas itu adalah bapaknya dari Kaleb. Sehingga Yosua 14 ayat 14 sering menyebut bahwa Kaleb bin Yefune orang Kenas atau Kenisi dari suku Kenas. Jadi kalau kita melihat, maka kita menemukan bahwa Kaleb itu bukan dari garis keturunan Yakub, tapi dari garis keturunan Esau atau Edom dari Kejadian pasal 36. Mengapa orang ini yang bukan orang Israel tapi bisa mewakili suku Israel, salah satu suku Israel?
Keluaran pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-38. Ketika bangsa itu keluar dari tanah Mesir, ada kalimat yang berkata, juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Jadi ketika pada waktu mereka rame-rame keluar dari tanah Mesir, ternyata ada beberapa bangsa yang ikut keluar bersama-sama. Di antara bangsa itu adalah Kaleb yang ikut bersama-sama. Dia bukan keturunan orang Israel dari 12 suku, tapi dia ikut keluar bersama-sama. Dia nimbrung perjalanan orang Israel itu untuk keluar bersama-sama. Pada waktu pencatatan dalam kitab Bilangan, semua orang yang di luar dari suku-suku Israel harus dimasukkan ke dalam suku-suku Israel yang ada ke-12 suku, maka Kaleb dimasukkan ke dalam suku Yehuda. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di sini bahwa Kaleb sebenarnya adalah keturunan dari Esau, yang dimaksud adalah Edom, itu adalah bangsa kafir. Tetapi bangsa kafir ini mempunyai iman kepada Allah Israel dan berjalan bersama-sama dengan umat Allah. Tapi Alkitab mencatat Bilangan pasal yang ke-13, Kaleb dicatat sebagai orang perwakilan dari Yehuda. Ini yang menarik untuk kita perhatikan. Apakah umat-umat lain yang keluar dari bersama-sama dengan orang Israel dalam Kejadian Keluaran pasal yang ke-12 semua punya iman seperti iman yang dimiliki oleh Kaleb? Tidak semua melakukan hal itu. Ada banyak hal yang mereka justru melakukan persoalan dan permasalahan yang timbul di kalangan orang-orang Israel. Bilangan pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-4 menyebutkan bahwa orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah. Jadi di antara orang-orang Israel ada kelompok orang-orang bajingan. Itulah suku-suku yang keluar bersama-sama yang bukan orang Israel di antara orang Israel. Jelas Alkitab mengatakan. Jadi di antara orang-orang kafir itu ternyata Kaleb sebagai seorang yang punya iman kepada Allah Israel dan berjalan bersama-sama, tapi tidak sedikit bahwa orang-orang kafir itu menjadi orang bajingan yang akhirnya menyusahkan orang Israel di tengah-tengah bangsa Israel itu. Jelas dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 dikatakan mereka tinggal di antara orang Israel. Jadi tidak semua orang-orang kafir itu bisa percaya kepada Allah Israel. Nah, di dalam Bilangan pasal yang ke-13 itu Bapak Ibu Saudara, itu merupakan suatu titik pengujian iman yang dimiliki oleh Kaleb. Bilangan pasal yang ke-13, pada waktu mereka diperintahkan untuk mengintai tanah perjanjian itu, mereka pergi bersama dengan 10 orang lainnya, bersama dengan Yosua dan 10 orang lainnya pergi untuk mengintai tanah perjanjian itu. 40 hari setelah pengintaian itu, dan mereka kembali untuk menyampaikan informasi yang didapat dari hasil pengintaian itu. 10 orang mengatakan berita seperti ini. Bilangan 13 ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Mereka menceritakan kepada kami, sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kota berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. 10 orang menyampaikan berita bahwa negeri itu memang hebat, tetapi ada orang-orang yang kuat di sana. Ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita.
Informasi yang disampaikan dari 10 orang yang pergi itu bahwa dengan penuh ketakutan, dengan penuh rasa pesimis, dengan penuh rasa ketidakmungkinan, mereka tidak mungkin bisa mengalahkan negeri itu. Sekalipun negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, ada keturunan Enak. Enak itu bukan enak makan. Itu sebenarnya dalam bahasa Ibrani keturunan Anakhim. Itu artinya adalah satu suku yang punya perawakan itu gede-gede orangnya. Itu jadi kalau saudara melihat keturunan Enak itu bukan orang-orang yang sukses. Oh, ini orang sukses keturunan Enak, bukan itu. Itu adalah sebuah nama suku atau Anakim, dari kata Anakim Enak, terjemahkan dari kata Enak. Itu adalah sebuah suku yang punya perawakan itu gede-gede kayak raksasa, yang nggak mungkin bisa dilawan. Dengan penuh rasa pesimis. Tetapi Kaleb di ayat yang ke-30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, kalau melihat dua versi informasi ini, mana yang layak saudara percaya? 10 orang yang layak dipercaya. 10 orang mengatakan bahwa negeri itu tidak mungkin bisa kita dudukin. Pasukannya begitu kuat, negerinya memang indah sekali, tapi orang-orangnya begitu kuat, bahkan orang-orang raksasa ada di sana, tidak mungkin kita bisa mendudukin. Tetapi Kaleb dengan informasi yang disampaikan bersama dengan Yosua, dengan penuh keyakinan, dengan penuh keberanian, dengan penuh keoptimisan bahwa dia mampu, pasti kita bisa mengalahkan negeri ini. Saya percaya kalau saudara suruh memilih pada waktu itu, saudara akan mempercayai suara 10 orang itu daripada suara Kaleb dan juga Yosua. 10-2. Ini yang terjadi. Oleh sebab itu, Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang 10, baru kita melihat sebuah keadaan konsekuensi yang harus dihadapi dari perkataan yang dikatakan oleh Kaleb. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Pada waktu itu Kaleb dan Yosua dianggap sebagai seorang yang menyampaikan kabar yang busuk. Karena 10 orang menyatakan kabar kesepakatan mereka itu keadaannya, tapi berbeda dengan Kaleb, dia menyampaikan kabar yang lain. Dan saya percaya kalau saudara pada waktu itu bersama dengan perjalanan orang Israel, mungkin kita adalah orang yang juga mengangkat batu dan siap untuk melempari Kaleb dan juga Yosua. Apa yang terjadi dalam kehidupan Kaleb? Berani mengatakan yang benar di tengah ketidakbenaran. Sekalipun dia hanya berdua, sekalipun hanya seorang diri, dia berani mengatakan apa yang benar, apa yang diimani, sekalipun dibandingkan dengan 10 orang yang penuh dengan rasa pesimis, ketakutan, tapi dia dengan imannya dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa kita bisa mengalahkan mereka dalam tangan Tuhan. Secara kasat mata Bapak Ibu Saudara, 10 pendapat lebih dianggap benar daripada 2 pendapat secara kasat mata. Tapi di hadapan Tuhan bukan seperti itu. Oleh sebab itu saudara mesti harus hati-hati dengan apa yang disebut dengan konsensus atau suara terbanyak. Suara terbanyak kadang-kadang berpikir bahwa itu adalah suara yang benar, tapi belum tentu suara terbanyak itu suara yang benar. Gereja seharusnya tidak dibangun dengan konsensus atau suara terbanyak. Gereja harus dibangun dengan putusan di dalam doa dan juga puasa. Amin. Selama ini gereja baptis sudah menyimpang jauh ketika konsensus dan selalu memutuskan dengan suara terbanyak. Suara terbanyak belum tentu benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus bertobat untuk hal itu. Kita harus mengakui hal itu sebuah kesalahan gereja baptis yang selalu mengambil konsensus suara terbanyak dan dianggap bahwa suara terbanyak itu adalah suara yang benar. Belum tentu di hadapan Tuhan. Gereja harus dibangun, keputusan diambil dalam suara, dalam doa, dan juga puasa. Itu yang dilakukan oleh para rasul ketika mereka mengambil sebuah keputusan.
Slogan para politik mengatakan bahwa suara rakyat itu suara Tuhan. Saya mengatakan bahwa suara rakyat itu bisa jadi suara Tuhan, tapi lebih banyak jadi suara hantu. Suara Tuhan tetap suara Tuhan, tidak bisa berubah. Suara terbanyak dianggap sesuatu yang benar, tidak faktanya. Bahwa Alkitab mengatakan 10 orang di hadapan manusia sudah pasti ada suara yang terbanyak yang benar adanya. Tapi ternyata suara Kaleb dan suara Yosua adalah suara yang benar di hadapan Tuhan. Jika saudara berjalan bersama dengan 10 orang, lalu 9 orang itu menyimpang melakukan sesuatu yang jahat, apakah saudara akan tetap berjalan untuk melakukan sesuatu yang benar atau ikut bersama dengan 9 orang itu? Kebanyakan dari kita akan ngikutin 9 orang yang melakukan sesuatu yang jahat, karena kita akan merasa tidak bisa untuk berjalan sendiri. Lebih baik salah rame-rame daripada benar sendirian. Nah, ini masalahnya. Lebih suka untuk salah tapi rame-rame. Nggak apa-apa salah, yang penting rame-rame, dosa tanggung bersama, daripada benar sendirian. Nah, Kaleb dan juga Yosua ini beda. Dia melakukan sesuatu yang benar apa adanya, sekalipun ada konsekuensi yang begitu berat bahwa mereka hampir dilemparin batu. Tapi apa yang dia dapatkan, apa yang dia dilihat, apa yang dia rasakan, bahwa dia pasti bisa mengalahkan bangsa itu atas seizin Tuhan, disampaikan kepada Musa. Dan itulah adalah titik pengujian iman Kaleb yang pertama kali, sehingga Tuhan mengatakan sesuatu yang luar biasa di ayat yang ke-24 pasalnya yang ke-14. Bilangan 14 ayat 24, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ini firman Tuhan yang menyampaikan. Ternyata Kaleb didapati Tuhan adalah seorang yang lain jiwanya, yang berbeda dengan orang pada umumnya pada waktu itu, yang sungguh memiliki kehidupan yang ikut Tuhan dengan ketulusan dan kesungguhan. Dan Tuhan menjanjikan, akan kuberikan negeri yang pernah dimasukinya itu. Tapi kepada bangsa yang lain, kepada umat yang lain, apalagi kepada 10 pengintai itu, jelas bahwa Tuhan langsung mendatangkan hukuman dan membunuh mereka di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama kali pengujian iman Kaleb terlihat di sini. Bagaimana dia punya keberanian untuk mengatakan sesuatu yang benar di tengah ketidakbenaran. Bagaimana saya dan saudara untuk mempunyai suatu sikap untuk mengatakan sesuatu yang benar walaupun di tengah ketidakbenaran. Ini yang harus kita lakukan. Jangan saudara berpikir sesuatu yang besar itu pasti benar, belum tentu. Kadang-kadang itu dianggap benar sekalipun salah karena didukung oleh banyak orang. Ini masalahnya. Tapi Kaleb melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan. Jadi kalau saudara ingin melihat sesuatu yang luar biasa, saudara harus seperti yang dilakukan oleh Kaleb. Berani mengatakan sesuatu yang benar di tengah ketidakbenaran. Dan itu ada sesuatu yang begitu luar biasa dalam pergumulan kita. Kita terus berani menyuarakan sesuatu yang benar, meskipun kita sendiri. Kaleb dan Yosua meskipun 10-2, dia berani mengatakan sesuatu yang benar, meskipun dia sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyaksikan sedikit tentang kehidupan perjalanan iman kami dan keluarga. Di tahun 90 sampai tahun 96 itu merupakan suatu perjalanan iman kami sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh dramatis sebenarnya. Saya hidup di SP2 bersama dengan orang tua. Kami hidup di sana di tahun 90, antara tahun 90 sampai 96 atau 97 waktu itu. Karena saya masih ingat pada waktu itu saya tingkat-tingkat SD sampai dengan SMP. Dan kami dalam keluarga itu bagaimana kami menghidupi iman Kristen di tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sesuatu yang begitu luar biasa. Kalau Tuhan masih menjadikan saya sebagai orang Kristen, saya percaya bahwa itu adalah anugerah Tuhan.
kami beribadah di rumah. 6 orang beribadah di rumah. Orang menganggap bahwa apa yang kami lakukan itu adalah keluarga yang aneh dan gak masuk akal. Bapak sebagai pengkhotbah, kakak saya sebagai MC, abang saya sebagai pemain musik, saya sebagai kolektan, lalu nenek saya sebagai jemaat. Lengkap, semuanya melayani. Selama hampir 7 tahun kami melakukan hal itu. Hanya di rumah itu, dan orang melihat kenapa harus lakukan begitu. Kenapa enggak cari? Tidak ada pendeta, tidak ada gereja, tidak ada organisasi, tapi kami melakukan hal itu selama lebih dari 6 atau 7 tahun. Semuanya sebagai pelayan Tuhan. Jemaatnya hanya 1 orang. Nenek duduk jemaatnya. Yang khotbah bapaknya, yang main musik kakaknya, yang gitarin abangnya, yang ambil persembahan saya, dan nenek yang duduk sebagai jemaat. Bertahun-tahun kami melakukan hal itu. Tidak ada pendeta, tidak ada gereja, tidak ada organisasi. Kami tidak pernah berpikir apa yang kami lakukan itu akan menjadi seperti apa. Tapi ternyata 30 tahun, 25 tahun kemudian baru kami tahu gereja di mana kami pernah berdoa bersama-sama pada waktu itu, itulah yang menjadi gereja SP2 saat ini. Itu yang kami kerjakan. Sekalipun sendiri kami mengerjakan hal itu. Kalau itu tidak campur tangan Tuhan, dan Tuhan melihat hal itu, apa yang kami lakukan tidak pernah kami banggakan di hadapan Tuhan, tapi Tuhan melihat hal itu, bahwa Tuhan bercampur tangan. Baru sekarang saya melihat bahwa karya-karya besar itu terjadi. Baru saya melihat bahwa bagaimana sesuatu besar terjadi saya rasakan sekarang ini. Baru saya bisa melihat. Pada waktu itu tidak pernah terbayang apakah itu akan menjadi gereja atau tidak. Bisa hidup sebagai orang Kristen sudah syukur pada waktu itu. Tapi dengan cara Tuhan, baru keluarga kami bisa melihat karya-karya besar itu terjadi saat ini. Pada waktu itu hitam dan tidak bisa dilihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk melihat tentang apa yang dilakukan oleh Kaleb ini. Kalau itu adalah sebuah kebenaran, tetap sampaikan kebenaran itu walaupun kita sendiri. Kalau itu adalah kebenaran, tetap kerjakan kebenaran itu walaupun ada resiko. Banyak belum tentu benar, dan benar tidak harus banyak. Amin. Banyak belum tentu benar, dan benar tidak harus banyak. Meskipun kita sendiri, meskipun kita dianggap aneh, meskipun kita dianggap berbeda, lain jiwa kita daripada umumnya, kalau itu adalah kebenaran yang harus kita kerjakan, kebenaran yang harus kita sampaikan, lakukan itu, dan Tuhan akan melihat dengan kacamata Tuhan, bukan kacamata dunia. Minggu depan saya ingin berbicara tentang pokok yang kedua, tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Kaleb dan juga Yosua. Tuhan Yesus memberkati.